Salam sehat, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai cara menentukan median data kelompok yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan MS Excel. Masih ingat ya dengan median? Iya, median adalah nilai tengah dari data yang terurut dari kecil ke besar. Semisal ada tabel seperti ini, maka untuk mencari mediannya adalah kita pakai rumus ini. ME sama dengan L2 ditambah dalam kurung setengah N min FK2 dibagi F2 dikali P. Dengan ME itu adalah median Q2 ya, atau kuartil kedua, sedangkan L2 adalah tepi bawah kelas yang memuat median, N-nya itu adalah banyaknya data, F2-nya adalah frekuensi kelas yang memuat median, FK2 adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum F2, dan P-nya adalah panjang kelas. Nah, langkah awal sebelum kita menentukan median adalah kita tentukan terlebih dahulu jumlah frekuensi seluruhnya atau N-nya di sini ya. Bisa dengan cara sama dengan, kemudian kita ketik gini, kemudian ini kita sorot sampai ke bawah. Kemudian kita kurung tutup, di enter. Sehingga ketemu 100 jumlah seluruhnya. Atau cara kedua, ini bisa kita delete dulu, kita hapus. Ini kita arahkan ke ini, auto zoom sigma ini ya. Kita klik 2 kali, nah, sehingga ketemu 100 jumlahnya. Langkah kedua adalah kita cari frekuensi kumulatifnya, FK-nya ya. Ini kita tuliskan frekuensi awalnya adalah ini, 4. Kemudian berikutnya adalah frekuensi awal tadi ditambah frekuensi dari kelas interval kedua, ditambahkan, kita enter. Kemudian sama dengan ini adalah jumlah frekuensi kelas pertama dan kedua ditambah jumlah frekuensi kelas interval yang ketiga. Berikutnya tinggal kita seret saja. Jadi kursornya kita arahkan di pojok kanan bawah sampai dengan muncul tanda plus hitam, kemudian kita seret ke bawah. Nah, sehingga ketemu FK-nya ini yang terakhir adalah 100 sama dengan jumlah seluruhnya juga 100. Berikutnya kita tentukan letak dari mediannya itu di X berapa. Median itu setengah dari data seluruhnya. Berarti dalam kurung 1 dibagi 2, kemudian dikalikan jumlah seluruhnya adalah 100. Kita enter. Ternyata di X50 ya. X50 itu di mana? X50 itu ini masih, nah ini masih 46 ya. Berarti belum. Nah, setelahnya ini adalah X47 sampai dengan X77. Jadi nanti nilai mediannya di sini. Ada di kelas interval yang ini. Ini kita warnai ya. Sampai sini. Nah, di nanti mediannya itu berada di kelas interval 69 sampai dengan 74. Kita cari TB-nya dulu. TB-nya adalah sama dengan batas bawah dikurangi tingkat ketelitian datanya yaitu 0,5 karena datanya bilangan bulat ya. Berarti ini dikurangi 0,5. Kemudian untuk tepi atasnya TA-nya ini adalah sama dengan batas atas, karena ini tadi dikurangi 0,5 maka batas atasnya ini ditambah dengan 0,5 sehingga nanti menjadi tepi atasnya. Nah, berikutnya ini kita sorot ya, kemudian kita arahkan kursornya itu di tepi kanan bawah sehingga muncul plus hitam, kita seret ke bawah. Nah, dengan demikian, kita akan tahu bahwasanya nanti nilai medianya itu adalah berkisar dari 68,5 sampai dengan 74,5. Kurang dari 68,5 salah, lebih dari 74,5 juga salah.
Berikutnya kita cari L2-nya. L2 itu apa? L2 adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Kelas yang memuat median ini. Ini. Nah, tepi bawahnya ini berarti tepi bawahnya adalah 68,5. Panjang kelasnya itu adalah ini, tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, kemudian N-nya adalah sama dengan 100. Kemudian F2-nya itu adalah, F2 itu frekuensi kelas yang memuat median. Kelas yang memuat median itu ini. Ini. Berarti frekuensi kelas mediannya atau F2-nya adalah 31. Sehingga ini sama dengan 31. FK2-nya adalah jumlah frekuensi sebelum F2. Sebelum yang ungu ini dijumlahkan. Berarti ini 30 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 46. Sekarang kita cari nilai medianya ya. Untuk mencari medianya ini sama dengan, kemudian kita perhatikan rumus ini. Di rumus ini adalah ada L2. L2-nya ini. Kita klik, kemudian ada tanda plus ya. Kita tuliskan di sini tanda plus. Kemudian kalau kita cermati ini ada dalam kurung. Dalam kurung, setelahnya ini setengah N. Setengah N itu sama halnya dengan letak medianya ini. Nah, kemudian dikurangi, berarti min FK2. FK2-nya ini, kemudian kita kurung tutup dulu. Kemudian kita lihat di sini lagi, ini ada per ya. Kemudian kita tulis per, setelah per bawahnya ini adalah F2. F2-nya ini, nah ini kita klik. Nah, sebelum kita kalikan dengan P, ini kita kurung terlebih dahulu. Kurung buka, kemudian ini sampai di sini kita kurung tutup, baru dikalikan dengan P. P-nya mana? P-nya 6. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 69,27. Bisa ya? Gampang kok. Bagaimana kalau seandainya kita punya data yang lain? Jadi kalau kita punya data yang lain, kalau kita sudah punya seperti ini, kita hapus saja ini datanya sampai dengan frekuensinya ini kita hapus. Rumusnya kita biarkan. Setelah itu kita ambil datanya. Misalkan datanya ini kita copy, kita paste di tadi. Nah, ketemu ini, yang nggak terpakai ini kita hapus saja ya. Nah, sudah ketemu hasilnya, akan tetapi ini belum hasil akhir ya. Kita perlu mengecek terlebih dahulu. Caranya ngecek bagaimana? Caranya ngecek ini, letak medianya kita cek setengah dari jumlah seluruhnya. Berarti betul ya. Nih. Kemudian L2-nya. Nah, karena letak medianya itu di data 28,5, kita lihat data 28,5. Ini masih 23, masih kurang ya. Nah, kalau kita pakai yang ini sudah lebih. Berarti nanti di sini ini kita warnai dulu. Kita warnai dengan warna ungu ya. Nah, di sini nanti memuat data urutan ke-24 sampai dengan data urutan ke-40. Sedangkan medianya itu di data urutan 28,5. Berarti tepat berada di sini. Sehingga untuk L2-nya itu adalah yang ini. Nah, ini. Sehingga ini salah ya. Kita ganti. Nah, ini kita ganti. Ketemu 29,5. P-nya ini yaitu sama dengan 36 dikurangi 29,5, hasilnya tetap 7. N-nya 57 betul, F2-nya, nah ini F2-nya yang harus ganti. F2-nya adalah ini, 17. Kemudian FK2-nya adalah sama dengan, ini ya, karena apa? 6 ditambah 7 ditambah 10, hasilnya 23 ini. Nah,
Ini sudah betul, kalau sudah seperti ini. Berarti hasil akhir untuk mediannya yang benar adalah 31,76. Berada di kisaran 29,5 sampai dengan 36,5. Tidak kurang dari 29,5 dan tidak lebih dari 36,5. Demikian cara menentukan median dengan menggunakan Excel.